Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatfillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Yaqut An-Nafis bima Madhabi Ibn Idris karangan Syekh Al-Alamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah taala, masuk di bab nazar. Beliau mengatakan an-nadru lugatan, nazar secara bahasa al-wa'du bi khairin aw syarin. Janji untuk satu kebaikan atau keburukan, umum. Ya. Wasyara'an ataupun secara syariat, ilzam qurbah, seseorang itu berkomitmen, ya, berkomitmen untuk melakukan satu kurbah ibadah, ya, yang lam tata'ayyan, yang tidak menjadi kewajibannya, bisigoten dengan sigoh, ya, sehingga kurbah, sehingga keluar darinya iltizam atau maksiat. Misalnya iltizam komitmen untuk minum khamar atau untuk satu yang makruh, ya, misalnya apa, puasa sepanjang tahun, yaitu puasa terus, ya, yang kemudian eh, menyebabkan apa, doror atau khawatir doror, atau mubah, iltizam untuk mubah, untuk melakukan yang mubah, nazar untuk apa, berdiri, nazar untuk duduk, nazar untuk jalan, nazar untuk lari, nazar untuk cukur. Nah, mubah-mubah ini hukumnya tidak sah, nazarnya enggak teranggap nih tidak sah. Ya, ini tidak sah Pak. Tadi maksiat tidak sah. Nazar untuk melakukan maksiat, nazar makruh tidak sah. Nazar untuk melakukan mubah juga tidak sah. Yang sah apa? Yang kurbah. Kurbah di sini yang asalnya sunnah, ya, nggak wajib. Kalau wajib kan tidak perlu dinazar, nggak masuk nazar. Nazar untuk sholat zuhur, nah, sholat zuhur udah wajib, jadi nggak teranggap nazarnya. Ya, lam tata ayan. Jadi lam tata ayan ini bukan ibadah yang apa, fardu ain, ya, sehingga mencakup fardu kifayah, mencakup, ya, sunnah, ibadah sunnah dan fardu kifayah. Dan ini nanti dengan sihoh, jadi ada kata-katanya, ya, enggak, tidak bisanya misalnya di batin saja, ini enggak bisa. Arkanun nazri, rukun-rukun nazar salah satu tiga. Yang pertama nazirun, orang yang bernazar, yaitu yang berkomitmen untuk melakukan kurbah yang tidak wajib tadi, dan manzurun bihi, yaitu objek yang akan dilakukan, manzurun bihi. Misalnya tadi apa, eh, ya, kurbah tadi. Kemudian rukun yang ketiga sigoh, ya. Eh, ada pula sebenarnya istilah lain al-manzur lahu, ya, tapi bukan rukun, ya, karena manzur lahu kadang ada kadang tidak. Misalnya gini, eh, jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku akan bersedekah eh, akan berikan sedekah 1 dinar pada Zaid. Nah, Zaid namanya manzur lahu. Ini enggak masuk apa? Tidak masuk rukun, karena terkadang ada manzur lahu, terkadang tidak. Kemudian syurutun nadhiri, syarat orang yang bernazar. Ya, ada arbaatun 4. Yang pertama al-Islam bin nadhir tabarur. Islam untuk nazar tabarur. Ya, nanti ada jenis nazar tabarur. Ya.
maka harus muslim. Adapun kalau nazar lajat maka bisa dari kafir. Nanti ada jenis-jenisnya. Ya, di catatan kaki ada ya. Ada nazar lajat. Kemudian wal ikhtiar tidak dipaksa. Nuful tasorufi fima yang zuruhu. Terlaksana tasarruf orang yang bernazar pada objek yang mau dikerjakan. Ya, bikasri betul. Yang dulu bisa yang diru. Ya, misalnya apa? Sopi anak kecil Majnun, tasarrufnya tidak sah. Ya, ya. Nufulu tasarruf. Hmm. Kemudian anak kecil tidak sah. Wa imkanu fi'lihi lil manzur. Memungkinkan dikerjakan. Ya. Jadi yang di apa namanya? Yang dinazarkan memungkinkan dikerjakan. Sehingga tidak sah nazar kalau misalnya nazar puasa yang dia nggak mampu mengerjakannya. Nazar puasa yang nggak mampu dia kerjakan. Atau nazar orang yang jauh dari Mekah tidak memungkinkan sampai di Mekah dalam tahun tersebut untuk haji. Ya. Jadi disyaratkan memungkinkan dilakukan eh, berhaji ke Mekah jalan kaki ya. Di sini kalau di Munisalis jalan kaki. Jadi orang yang jauh tempatnya dari Mekah, nazar haji ya, di tahun ini jalan kaki. Ya. Nah, ini tidak memungkinkan dilakukan. Kemudian yang berikutnya, tadi sudah ya empat ya. Syaratul manzur bihi. Manzur bihi itu yang dinazarkan, objek yang akan dikerjakan atau objek yang dikomitmeni untuk dikerjakan. Kaunuhu kurbatan lam tata ayan, yaitu satu ibadah yang bukan fardu ain. Ya, tadi sudah disebutkan ya, sudah disinggung. Kemudian demikian dan juga di Munisari disebutkan eh, nadarnya tidak membatalkan rukhsah syariat. Ya, tidak membatalkan rukhsah. Ya. Jadi misalnya bagaimana? Dia bernazar untuk tidak berbuka puasa, untuk tidak membatalkan puasa, untuk tidak fitr itu tidak puasa, tidak puasa. Jadi bernazar untuk tidak meninggalkan puasa gitu. Ketika safar bulan Ramadan, pada itulah rukhsah atau bernazar untuk tidak mengkosor, itu itmam tidak mengkosor ketika safar. Ya. Maka dikatakan nazarnya tidak sah karena ini membatalkan rukhsah. Karena kalau safar ada rukhsah apa? Kosor. Jadi yang dimaksud yang disyaratkan kurbah ya, mana tadi? Yang disyaratkan kurbah itu adalah objek yang akan dilakukan, gampangnya gitu. Ya. Adapun yang dikaitkan, digantungkan nazar padanya, maka tidak disyaratkan kurbah. Maka boleh yang mubah. Ya. Boleh yang mubah misalnya bukan ibadah itu. Yang dikaitkan itu misalnya gini. Jika Allah menyembuhkan sakitku, maka aku walillahi alaya wajib atasku untuk Allah berpuasa 1 hari. Nah,
Nah, itu yang dikaitkan adalah apa? Kesembuhan. Kesembuhan kan bukan ibadah. Kalau yang dikaitkan boleh. Atau bahasa kita disyaratkan ya kalau ini mirip seperti itu. Boleh yang ubah. Atau bisa pula yang dikaitkan ini adalah satu yang wajib ain. Misal, in sholaitu zuhra falillahi alaya an atau sadaqah bikada. Jika aku sholat zuhur, maka wajib bagiku untuk Allah, wajib bagiku untuk bersedekah sekian. Nah, ini yang dikaitkan apa? Syaratnya apa? Sholat zuhur. Sholat zuhur apa? Fardu ain. Nah, boleh. Bahkan di sini katakan boleh juga, boleh pula mu'alaknya itu yang dikaitkan dalam makruh atau maksiat. Misalnya makruh ini kalau Syafi'iyah contohnya ya. Jika aku mencukur jenggot, nah, makruh. Atau jika aku berzina, maka falillahi alaya an atas sodako bijami mali, maka aku akan bersedekah, ya wajib bagiku bersedekah seluruh hartaku. Nah, ini mu'alak namanya, mu'alak yang digantung, yang nazar digantungkan padanya. Nah, maka itu nggak mesti kurbah. Tapi kalau manzur bihi itu yang gampangnya yang dikomitmeni untuk dikerjakan. Maka itu harus kurbah. Baik, kemudian syaratu sigotin nazari. Syarat sigoh nazar adalah lafzun yus'iru bil iltizam. Satu lafaz yang memberikan makna komitmen. Komitmen akan apa gitu kan? Komitmen. Lillahi alaya kaza. Nih, misalnya gitu bahasa Arabnya. Alaya kaza. Ya. Ya. Dan juga ini bisa sore, bisa apa? Kinayah. Oh, enggak maksudnya apa? Ya, situ ada kinayah enggak? Hmm, wal mutamat ananadharu sore ya, sore. Hmm, apa? Ya, kalau di ini kalau kitabah eh, ya kitabah dengan niat ya berarti seperti kinayah ya. Kalau ditulis maka harus ada niat ya. Sehingga tidak sah kalau misalnya nazar kok cuma niat aja dalam hati itu. Maka tidak sah. Kalau tidak sah nggak ada dampaknya apa-apa, nggak ada kewajiban karena tidak sah. Ya. Atau lafat-lafat yang tidak ada makna iltizam. Misalnya hartaku sedekah. Nah, itu tidak masuk. Aksa munadhi, nah ini macam-macam nazar. Sini. Aksa munadhi, macam-macam nazar ada dua. Ya, ada dua. Ini secara garis besar ada dua. Karena kalau dirinci lima. Karena nanti nazar lajat ada tiga. Ya, ada tiga. Nazar tabarur ada dua. Nah, di secara global dibagi dua bagian besar, yaitu apa? Nazru lajat dan nazru tabarur. Ya, jenisnya itu ada dua. Nazar lajat dan nazar tabarur. Ya. Lajat itu tadi atau fil khusumah, yaitu eh, khusumah persengketaan, memperpanjang persengketaan. Tatwil memperpanjang persengketaan. Ya, tamadi sama perpanjang.
Hmm. Nazar lajat. Kemudian yang kedua nazar tabarur. Ya. Ada juga yang menamakan yang nazar lajat itu nazar wodop. Nazar apa? Wodop, marah. Yang kedua nazar tabarur dari bir. Karena orang yang bernazar menuntut yaitu melakukan satu kebaikan dan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara garis besar ada dua ya. Nazar lajat sama nazar tabarur. Fal awalu yang pertama yang nazar lajat huwa al hasu awil man'u awit tahqiqu awit tahqiqul khobar wadhaban biltizami kurbah. Jadi kalau nazar lajat itu ada tiga macam. Satu, alhas mendorong mendorong untuk melakukan sesuatu. Dua, mencegah untuk melakukan sesuatu. Tiga, menguatkan berita. Ya, ghadaban dalam keadaan dan konteks marah. Ya, semuanya tadi. Ya, alhasu. Ya, alhasu itu dorongan. Contoh yang dorongan. Oh, ada nggak di sini? Oh, nanti ada ya, Suratul Nadri. Nanti aja. Ya, jadi eh, nazar apa lajat itu ada tiga. Alhasu dorongan melakukan almanu tahqiq khobar. Biltizami kurbatin dengan komitmen untuk melakukan suatu ibadah. Wasani nazar tabarur. Waltizamu kurbatin bila taklikin. Komitmen untuk melakukan satu ibadah yang salah sunnah atau fardu kifayah tanpa ada ikatan. Ya. Tanpa ada apa? Ikatan. Ya. Nggak ada diikatkan dengan apa-apa. Jadi dia langsung aja ngomong. Misalnya dia ngomong, Zaid ngomong lillahi alaya an atakifa yaumil khamis. Wajib bagiku untuk Allah untuk aku itikaf di hari Kamis misalnya. Misalnya wajib bagiku untuk Allah aku bernazar, wajib bagiku untuk Allah sedekah apa misalnya. Jadi nggak ada syarat apapun. Namanya tadi apa? Eh, bila taklik. Nah, bila taklik atau bitaklikin atau dengan taklik sesuatu yang diinginkan, ya, yang diinginkan, marhub yang diinginkan. Misalnya apa? Ya, ingin apa? Ingin lulus ujian. In najahtu fil imtihan jika lulus ujian, falillahi alaya an apa? Atau sodako. Nah, untuk siapa misalnya? Jika aku lulus ujian, maka wajib aku untuk Allah, aku melakukan apa? Berarti nada takliknya ditaklik. Jadi mau sedekah tadi digantungkan dengan apa? Sesuatu yang diinginkan. Misalnya lulus ujian, sembuh dari sakit, diterima di apa. Nah, Oisama nazra mujazatin. Nazar mujazah aidon. Dinamakan itu juga karena apa ini? Mukafaah. Ada ini kemudian bernazar. Ya. Oisama nazar tabarur dinamakan. Jadi nazar tabarur itu ada yang ditaklik, mu'alak, ada yang tidak. Kalau yang mu'alak dinamakan mujazah. Ya. Di, jadi nazar an-nazru. An-nazru. Maka ada dua garis besar. Ada dua kelompok. Yang pertama apa? Lajat. Lajat. Yang kedua apa? Tabarur.
tabarur. Ya, yang lajat ini ada tiga, yaitu al-hasu, yang kedua apa? Al-man'u, nanti ada gambarannya. Kemudian tahqiq khobar. Ya, tabarur ada dua. Al-mu'alak, mu'alak, ya di sini apa tadi? Mu'alak ya, ditaklik. Mu'alak ada taklik, mu'alak. Yang kedua tidak mu'alak, wiru mu'alak. Nah, jadi totalnya lima nadarnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, tiga nazar lajat, dua nazar tabarut. Nah, perhatikan ini gambarannya sekarang, biar paham ini gambarannya seperti apa. Iya, suratun nazar lajat wal al muta'aliku bihasun. Nah, nazar lajat yang terikat atau digantungkan ya dengan hasun dorongan untuk melakukan. An yakula Zaitun Zaid ngomong, ilam adfulidaro, jika aku tidak masuk rumah ini, falilah alaya an atau sadaqah bidinarin, maka wajib bagiku untuk Allah bersedekah 1 dinar. Ini sebenarnya dia tuh motivasi untuk bisa masuk, memotivasi diri untuk apa masuk ke rumah. Sehingga kemudian jika aku nggak masuk, saya wajib demikian. Nah, gitu. Namanya hasun, memotivasi diri untuk apa? Melakukan satu tindakan atau perbuatan. Wasuratun nazilajat al muta'alliqi bihi man'un. Nah, sekarang kalau digantung dengan pencegahan atau larangan. Contoh, in kalam tu amron, bayilahi alai dinarun. Jika aku ngomong pada Amr, jika aku berbincang pada Amr, maka wajib aku, maka untuk Allah wajib bagiku yaitu 1 dinar. Sedekah 1 dinar. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya mendorong diri untuk menahan, untuk mencegah nggak ngomong sama Amar gitu. Nah, itu. Namanya al-man'u. Ada lam yakun alam rukama kultu. Walillahi alaya dinharun. Jika perkaranya tidak sesuai dengan yang aku katakan, maka untuk Allah wajib bagiku ya 1 dinar. Sebenarnya ini untuk apa? Menguatkan bahasanya yang aku katakan itu benar gitu. Nah, namanya apa? Tahqiq khobar, namanya nazar apa? Lajat. Sekarang tabarur. Wasuratun nazar tabaruri ala laisa fi ta'liq. Sekarang nazar tabarur yang tidak ada taklik, nggak ada digantungkan dengan apapun. Ya, dia hanya ngomong lillahi alaya ana atau sadaqah biniar ini. Untuk Allah wajib bagiku bersedekah 1 dinar. Nggak ada sebelumnya jika ini jika itu enggak. Namanya tanpa taklik. Wairu mu'alak. Sekarang ada takliknya. Wasuratun nazri tabaruri ala fi ta'likun. Yaitu gambaran nazar tabarur yang di situ ada taklik bimargubin fihi dengan sesuatu yang disukai. Al musama dinamakan nadru al mujazah. Jadi nazar tabarur yang mu'alak itu nama lainnya adalah nazar apa? Mujazah. Mujazah itu kan mukafaah. Jadi apa namanya? Imbal balik. Kayak gini kan. Ya, ini ya, contohnya. Insyaallah maridi falilai alaihi atau satu kebinar. Jika menyembuhkan orang yang sakit atau sakitku, maka untuk Allah wajib bagiku bersedekah 1 dinar. Ini namanya apa? Mujazah. Jadi mau bersedekah itu kalau Allah ngasih sembuh gitu. Mau sedekah, dia sedekah kalau apa? eh, dia lulus atau dan yang lainnya. Makanya ini namanya digantungkan. Nazarnya digantungkan dengan itu. Allahu a'lam bishawab. Hukum nazar. Hukum nazar ala jad
Takhyirun nadhir. Maksudnya ini dampak hukumnya gimana? Maka hukum nazar lajat. Lajat tadi ya, bisa al-hasu, al-man'u atau tahqiqu al-khobar. Takhirun nazir yang bernazar ketika nanti terwujud apa, kriteria yang digantungkan tadi, maka ada pilihan baina maltazamahu. Pilihannya yang pertama apa? Komitmen. Tadi mau ngapain? Oh, sedekah ya, harus sedekah. Yang pertama ini. Ya. Tadi puasa ya puasa. Melakukan apa yang menjadi komitmennya. Yang kedua, nggak melakukan tapi bayar kafaroh sumpah. Bayar kafaroh apa? Sumpah. Ini kalau nazar apa? Lajat. Nazar lajat. Yaljamu fi. Ya. Jadi maksudnya ada pilihan. Ada pilihan ini pendapatnya yang utama. Ada pendapat lain nih kan. Sini sebutkan catatan yang nomor dua. Ada yang berpendapat pokoknya dia kafaroh sumpah gitu. Dan nggak ada melaksanakan komitmen tapi kafaroh sumpah. Ada pula yang mengatakan komitmen wajib melakukan komitmen. Ya. Nah sekarang kalau nazar tabarul bagaimana? Ta'ayunu maltazamahun naziru wajib dia melakukan. Jadi nggak ada pilihan bayar kafar sumpah kalau di sini. Wajib melakukan apa yang menjadi komitmennya, tapi nggak harus langsung. Ya, ini pembahasan tentang nazar ya. Ya, sekarang masuk ke eh, kodok ya, kodok peradilan. Ya, ada yang baca silakan. Al qada'u lugatan ihkamu syai'. Ya, ihkam mengokohkan sesuatu. Ya, mengitqan, mengokohkan sesuatu. Wa imda'uhu dan apa namanya? Melaksanakan tanfid. Wa syar'an faslul khusumati baina khosmaini bihukmillahi ta'ala. Apa itu kodok secara syariat? Adalah memutuskan satu persengketaan di antara dua orang bersengketa dengan hukum Allah Ta'ala. Dengan apa? Hukum Allah Ta'ala. Kemudian ya ada rukun-rukunnya enggak nih? Ada ya. Jadi ini ya dengan apa? Eh, hukum yang Allah tetapkan. Sehingga kalau misalnya menetapkan hukum dengan hukum buatan manusia bukan hukum yang Allah buat, maka secara istilah ya bukan kodok karena hukumnya yang dijadikan dasar bukan hukum yang Allah tetapkan. Dan ini ada rukun-rukunnya ya, rukun-rukunnya. Di sini ada 5 disebutkan, yaitu ada muwalin, mutawalin, kemudian mulan fihi, kemudian mahalu wilayah dan sigoh. Ada muwalin, muwalin itu yang ngangkat. Jadi qadhi itu kan diangkat sama siapa? Ya ini muwalin. Muwalin itu adalah imam, imam penguasa atau wakilnya.
Kemudian adanya al-mutawali. Mutawali itu apa? Ya qadhi, mutawali. Mutawali. Ada al-mutawala fihi. Ya. Ini adalah objeknya, objek yang ditasarufkan. Ya. Itu masalah apa? Objek-objek itu mutawali itu objek yang ditasarufkan qadhi itu apa? Tentang persengketaan apa? Itu. Pembunuhan, harta. Nah. Kemudian mahalul wilayah. Ya, tempat terlaksananya tasaruf. Nah, ini tidak ada di situ ya. Hukmu hukmu tawali al qada. Hukum menerima jadi qadi. Hukum apa? Menjadi qadi. Hukum menjadi qadi. Adalah al wujubu kifayan. Al wujubu kifayatan. Fardu kifayah. Jadi menjadi qadi itu fardu kifayah. Pihak kisolihina lahu untuk orang-orang yang layak terpenuhi syarat menjadi qadi, maka harus ada satu, ya minimal satu menjadi qadi. Kalau nggak ada, ya dosa. Ya. Harus ada satu di satu area yang disilahkan masafah adwa. Dalam jarak masafah adwa harus ada satu qadi. Masafah adwa apa? Orang pergi dari rumahnya yang sama setelah dia melakukan proses eh, kepengurusan apa kasusnya di pengadilan. Baik, hukumnya apa? Fardu kifayah. Binahiyati dalam satu nahiyah area daerah. Adapun pengangkatan, tadi kan hukum jadi kodi. Kalau sekarang hukum mengangkat kodi. Ya, siapa yang ngangkat? Sing ngangkat siapa? Penguasa. Imam. Imam A'zam. Ya. Hukumnya apa? Fardu ain. Fardu ain. Hukumnya fardu ain. Fauron. Ya. Fauron apa? Segera langsung. Baik. Wal ujubu ainan dan menjadi qadhi itu pak fardu ain kalau apa? Fi hakiman ta'ayan lahu. Ya. Bagi orang yang harus jadi qadhi karena nggak ada yang lain, nggak ada yang lain yang layak. Ya, cuman dia. Jadi kan fardu ain. Ya. Wanat bu bisa pula sunnah. Ya. Bihakil afdol bagi orang yang lebih bagus dari yang lain maka sunnah baginya. Jika dia percaya terhadap dirinya sendiri. Min ghairihi afdol dari min ghairihi maka sunnah. Ya. Ada karohnya makruh juga. Kama fiyakil makdul. Makdul itu orang yang kurang, kurang afdol. Ini makruh jadi qadhi. Hmm. Idza lam yamtani idza lam yamtani al afdol. Jika yang afdol tidak menolak. Idza lam yamtani al afdol. Maka tadi apa? Makruh. Makruh kalau apa ini? Makruh apa? Yang afdol itu nggak nolak. Yang afdol itu mau jadi qadhi. Ini mafdul kalau jadi qadhi makruh gitu loh. Dan hurmah haram jadi qadhi fi haqqi man talabahu bagi orang yang meminta jadi qadhi.
Ya, nah jadi kodi haram. Watab tulu adalah tu tolik dan adalahnya menjadi batal. Ya, hmm, al-hurmah ya. Bi azli solihin lahu haram bagi orang yang meminta untuk kemudian dengan memecat, memberhentikan orang yang layak jadi kodi meskipun mafdul, memang tidak boleh. Kemudian syurutu al-qadi, syarat-syarat qadi asyaratun ada 10. Syaratnya seperti mujtahid mutlak. Yang pertama, kaunuhu musliman, harus muslim. Maka tidak sah kalau kafir kok jadi qadi. Meskipun ini membawai kafir yang lain. Pokoknya kafir itu nggak punya wilayah. Wilayah itu menang kekuasaan. Wa kaunuhu mukalafan, harus balik berakal. Wa kaunuhu huran, orangnya harus merdeka. Wa kaunuhu zakaron, harus laki-laki. Qadi perempuan nggak sah. Wakonu adlan, harus orang yang adil. Wakonu samian, bisa dengar. Wakonu basiron, bisa melihat. Wakonu natikon, bisa ngomong. Wakonu kafian di amri al kodok, mencukupi untuk urusan-urusan kodok. Wakonuhu mujtahidan, dan dia mujtahid. Nah ini syarat-syaratnya. Syarat-syarat menjadi kodi. Ya. Merdeka, laki-laki, adil. Sehingga nanti kalau fasik tidak bisa. Fasik tidak sah diangkat jadi kodi. Kemudian adil, samian bisa mendengar, basar bisa melihat, nanti kan bisa bicara. Bahkan kafian di amri al kodok, mencukupi untuk urusan kodok. Hmm. Bentar ya, ini izin sebentar. Baik, bismillah. Jadi untuk jadi kodi itu syaratnya 10 ya. Jadi nggak sembarangan orang. Bisa jadi apa? Kodi. Ya. Hakim. Ya. Hakim perempuan nggak bisa, nggak sah. Kemudian apa? Bisa dengar ya. Tuli nggak bisa. Kemudian bisa dengar meskipun diteriakin, diteriakin ya. Tidak apa-apa, penting bisa dengar, teriakin dekat telinganya. Kemudian bisa melihat,
kemudian bisa ngomong mencukupi urusan-urusan kodok. Ya. Jadi maksudnya itu zanahdoh, wayakzoh, tamah, wakwat, kuatan, alatan fidil haqqi. Ya, ini namanya tadi apa? Kafian di amril kodok. Jadi mencukupi untuk urusan-urusan kodok. Ya. Jadi orangnya eh, kuat, ya. Kesadarannya sempurna, punya power untuk melaksanakan yang hak. Sehingga kalau mughafal orang lalai tidak sah jadi kodi tidak sah. Lalai. Ya. Harusnya orang yang sadar, bukan lalai. Kemudian juga nggak bisa kalau muhtal nazar. Sudah saraf berpikirnya sudah nggak bisa kuat. Ya. Karena sudah tua atau sakit. Ya. Jadi sudah pikirannya itu sudah nggak kuat, nggak maksimal. Ya. Kemudian wakonuhu mujtahidan harus mustahid. Nah, ini harus mujtahid, tahu hukum-hukum Al-Quran, tahu hukum-hukum hadis dan macam-macamnya, kias dan macam-macamnya. Hadza wa hadza ini syarat untuk mujtahid mutlak yang berfatwa di semua bab fikih. Berfatwa di semua bab fikih. Ya. Adapun kalau dia bukan mutlak, ya, yaitu mukhalid. Qadhi Syafi'i mukhalid, tidak keluar dari mazhab imamnya, maka nggak ada syarat. Syaratnya hanya mengetahui kaedah-kaedah imamnya. Ya. Sehingga ya. Maka kalau yang mukhalid itu, mukhalid bersama mujtahid, mukhalid bersama imam mazhab itu seperti mujtahid bersama nusus syar'i. Ya. Jadi kalau mujtahid mutlak ini, kalau nas syar'inya jelas dia nggak boleh beristihad. Sebagaimana mukhalid ini ya tidak boleh menyimpang memutuskan hukum di luar hukum imamnya, di luar mazhab imam yang ditaklidi. Ya, ada syaratnya apa? Mujtahid. Nah, syarat mujtahid macam-macam ya, macam-macam. Di pelajaran usul fikih sudah ya, udah dia harus tahu Al-Quran hadis, mutawatir, hadis-hadis bagaimana, sanad, rijal, dan seterusnya. Ada pul qadi, ada pada qadi. Lil qadi, lil qadi bay qadi idza hadara indahu al khosmani. Jika ada dua yang ya, bersengketa datang kepada qadi, ya, dua orang datang kepada qadi. Ini sengketa, ya, bersengketa. Maka an yakula boleh, lil qadi boleh baik qadi ngomong pada keduanya takalama kalian berdua ngomong ya apa maksudnya ada masalah apa nih atau qadi ngomongnya aulia takalam al mudai kuma siapa yang menuntut siapa yang nuduh ya silakan ngomong disampaikan nah seperti itu atau kalau tahu ini yang menuduh adalah si fulan si Zaid maka qadi ngomong Zaid kamu ngomong apa ya. Maka boleh kayak gitu boleh pula diam boleh diam juga boleh walau anias kuta ya qadi boleh diam bahwa aula ini lebih lebih bagus lebih afdol diam kenapa agar agar tidak disalahpahami ini condong pada mudai mudai itu yang nuntut karena dia ngomong sama mudai nah kamu apa apa yang disampaikan silahkan nah ini kak wah bisa jadi nanti ada salah pahaman oh kok yang disuruh ngomong kak mudai dulu nah berarti ada kecondongan nih nah gitu
Walau aneh suta boleh dia diam. Ada yang datang ke saya kata diam aja. Biar hatta ya tadi ahduma sampai nanti ada yang ngomong salah satu. Nah, kalau nggak ada yang ngomong nggak bisa diselesaikan masalahnya. Pasti ada yang ngomong kan normalnya. Ya ditunggu aja gitu. Tapi boleh tadi, jadi ditunggu diam aja kodinya. Nanti biar ngomong sendiri. Atau kodi boleh juga ngomong tadi. Faida faragha al mudai minadak wa sohya. Mudai itu yang nuduh. Namanya mudai. Kalau yang dituduh, nah ini mudai. Mudai penuduh, penuntut. Ada yang dituduh ini muda alaih yang dituduh, yang dituntut. Ya, ini tadi gimana? Hatta sampai salah satunya ngomong faida farogot. Jika muda telah selesai menyampaikan apa? Dakwaan, dakwah tuntutan, tuduhan yang sahih yang sah, maka tolaba al muda alaih bil jawaz. Bil jawab. Maka nanti kodi meminta ini anu hukumnya jawaz. Hmm. Jadi minta pada muda alaih untuk apa? Untuk menjawab, untuk menjawab. Ya. Ya, menjawab apa? Merespon. Tadi kan dituduh tuh, dituduh. Nah, sekarang eh, disuruh menjawab. Hmm. Jadi misal mengatakan ke bahasa Arabnya ukhruj min dakwahu. Keluar dari tuntutan. Ya. Maksud keluar itu kamu keluar dari tuntutan ya. Jadi kan direspon. Kalau nggak anu apa namanya? Bener gak itu tuntutan nak, ya, direspon? Fa'in nakoro, kalau yang dituduh itu tuh ngakui, oh ya benar memang, gitu kan? Memang saya punya kewajiban itu, ya, memang. Jadi misalnya kan Zaid nuduh ke Amar, misalnya Amar itu punya hutang pada Zaid, punya tanggungan hutang pada Zaid. Maka nanti kan si Amar diminta merespon, ya, ya. Kemudian kalau Amar mengakui, oh ya saya benar, saya itu memang punya hutang pada Zaid. Ya. Kalau mengakui maka lazim mahu ma'akorobi wajib bagi muda alaih si tertuduh untuk menyelesaikan kewajibannya bila hukmin tanpa putusan hukum. Kalau sudah ikrar tanpa diputuskan hukumnya. Ya, jadi haknya itu ditetapkan dengan ikrar. Haknya mudai ditetapkan dengan ikrar dari muda alaih tanpa butuh penetapan hukum. Kalau Zaid menuduh Amr punya utang pada Zaid, Amrnya mengakui, ya udah. Ya. Berarti gimana? Haknya ditetapkan untuk siapa? Penuduh. Gitu. Menjadi kewajiban siapa yang dituduh. Ya, sampai mana? Wa inan sekarang kalau mengingkari, wa inan karo. Siapa yang mengingkari? Si tertuduh, muda'a alaih, mengingkari. Jadi si Amr mengatakan, enggak, saya enggak pernah berutang. Saya enggak berutang. Ya, mengingkari. Ya. Fa'in ankara. Jazalil qadi an yaskuta boleh bagi qadi untuk diam. Untuk apa? Diam. Wahwa aula. Ya. Wa an yakula lil mudai dan boleh mengatakan pada mudai ya.
mengatakan apa ini pada mudai? Alakah hujatun? Nah, kamu punya hujah enggak? Ini yang kamu tuduh itu mengingkari. Dia nggak punya hutang katanya. Kamu nuduh dia punya hutang. Nah, sekarang kamu punya hujah enggak? Ya, mudai. Alakah hujatun? Fa'in kola jika mudai mengatakan si penuntut li hujatun. Ada saya hujah, ada saksi. Wa uridu tahlifuhu. Tapi aku ingin si mudai itu Amr yang saya tuduh itu aku ingin dia sumpah. Ya, sumpah. Mau nggak dia? Berani nggak dia sumpah? Kalau dia mengingkari, berani nggak sumpah? Sumpah mengingkari tadi. Sumpah tidak memiliki tanggungan. Ya, ya. Li hujatan wa uridu tahlimu. Mungkin maka dikondisikan seperti itu. Fa in halafa jika si muda alaih itu bersumpah. Tadi kan mengingkari, ya, mengingkari disuruh bersumpah. Fa in halafa muda alaih maka aku maha maka aku maha apa? Mudai mendatangkan saksi mendatangkan saksi maha kan ya wa in nakala jadi kan dia bersumpah kan muda alih bersumpah karena muda punya saksi oh sekarang dia ngasih saksi mendatangkan saksi wa in nakala seandainya muda alih itu nakil tidak mau bersumpah kan tadi muda alih itu kan ngingkari saya tidak punya utang udah diminta sumpah oleh konti kalau kamu memang nggak punya tanggungan utang kamu sekarang bersumpah ya terus dia tidak mau saya tidak mau bersumpah nakala nakala itu nggak mau ya. Bisa dengan mengatakan anak akil ya, dan yang lainnya lah alis saya nggak mau bersumpah misalnya baik tadi maka kalau dia nakil hukima hakama binukulihi maka dihukumi modal itu nukul yaitu menolak sumpah terus bagaimana waqala lil qadi maka qadi mengatakan ikhlif bersumpahlah ya ikhlif bersumpahlah ngomong sama mudai karena san muda alih yang tertuduh itu nggak mau sumpah kan dibalikkan pada mudai wahai mudai muda alih nggak mau sumpah sekarang kamu sumpah ikhlif ya. Wala yakumu alal muda alaih bil haqqi ila bitulabil mudai tidaklah menghukumi pada muda alaih bil hak dengan satu yang hak kecuali dengan tuntutan dari al mudai. Nah, mudai tadi kalau kemudian diminta sumpah oleh qadhi, kemudian dia mau sumpah gimana? Ya dapat haknya. Dapat apa? Haknya yang dituntutkan. Ya, ya. Kemudian kita lanjutkan. Wajib anusawiya bainahuma si qadhi wajib menyamakan dua orang bersengketa dari fi wujul ikram dari apa bentuk-bentuk pemuliaan. Nah, ini harus sama, nggak boleh pilih kasih misalnya. Masuk kemudian eh, eh, ketika masuk nanti bagaimana penyambutannya. Kemudian Qadhi berdiri menyambut keduanya, mendengarkan kata-kata perkataannya dalam hal
mendengarkan perkataan keduanya, dalam hal melihat keduanya, dalam hal wajah berseri-seri, dalam hal menjawab salam, dalam hal tempat duduk, mau disamakan. Nggak boleh dua orang bersengketa A sama B. Qadhi sama si A ceria wajahnya, sama si B cemberut. Si A didengarkan, si B nggak didengarkan, ini nggak boleh. Ya, wajib menyamakan. Suratul qada. Nah, gambaran qada. An yakula al qadi li amrin. Qadi mengatakan pada Amr bada an yadai alina Zaidun setelah Zaid menuduh Amr. Anahu basnya Amr istaro minhu daro fulania alati biyati bi alfi dinar. Ya. Payun kiru Amr. Nah, ini klaimnya gimana? Eh, di Qadi itu ngomong sama Amr. Setelah Zaid nuduh Amr. Nuduh, maksudnya menuduh bagaimana nih? Hmm? Zaid beli apa? Dari Amr beli rumah. Beli rumah, pulangnya itu rumah tertentu, rumah apa gitu. Ya, ya. Yang ada di tangan hmm, Amr ya. Ada, ya, dengan 1.000 dinar. Payun kilo Amron, Amr mengingkari. Ya. Amr mengatakan, enggak, belum pernah beli kok. Ya. Payuki muzaitun bayinatan. Kemudian Zaid mendatangkan saksi. Bayinah itu saksi. Ya. Yang tasyadu bayinah saksi tasyadu bersaksi bi'ana Zaidan. Bahasa Zaid Estaro membeli min Amr dari Amr dar rumah fulaniyah dengan 1.000 dinar. Berarti kan sudah miliknya Zaid. Amr ini mingkari. Ayat luba Zaidun minhu al hukma. Maka kemudian Zaid menuntut minta pada Qadhi untuk apa? Menetapkan hukum. Nah, kemudian Qadhi mengatakan hakam tu. Tadi kan dikatakan Qadhi ini deh. Suratul Qadha ayakula Qadhi. Qadhi berkata pada Amr. Apa yang dikatakan? Hakam tu aku memutuskan hukum. Bi anadara fulaniyah. Bahasanya rumah itu milkun li Zaid milik Zaid. Walzam tuka taslimah ilahi. Dan aku wajibkan pada kamu wahai Amr untuk menyerahkan rumah itu kepada Zaid. Karena sudah diputuskan rumahnya milik Zaid. Kenapa diputuskan rumah itu milik Zaid? Karena Zaid telah mengajukan mendatangkan saksi yang dan berapa bersaksi. Biasanya Zaid membeli. Ya, Al-Qismah ini kita baca di pertemuan yang akan datang. Kurang berapa ini? Pertemuan pertemuan 38 dari 39 ya. Mungkin kurang 2 atau 3. Mungkin nanti kita lihat. 38, 39. Setelahnya 39. Yaitu Al-Qismah, ini pembagian ya. Bagi harta. Membagi harta. Demikian yang bisa kita baca. Ada kekurangan, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Saya keluar.